Nggak ada manusia purba yang calisthenics ataupun ngangkat batu gitu kan. Yang ada nih, energinya tuh dipakai buat berburu makan. Makanya olahraga itu dianggap sebagai unnecessary energy consumption. Intinya cuma buang-buang energi lah. Ternyata emang ada alasan biologisnya guys, kenapa banyak orang tuh malas olahraga. Gue sering denger teman-teman gue tuh cerita kalau mereka tuh pengen kurus, tapi nggak mau olahraga sama sekali. Jadi yang dibahas tuh seputar obat diet aja, ngomongin pil pelangsing, teh jati Cina, minuman detox, rebusan lemon, ngomongin meal replacement, tapi nggak pernah namanya ngomongin olahraga, like sama sekali. Kayak olahraga tuh sesuatu yang paling dihindarin banget lah. Bukan karena sibuk, orang kerja juga rata-rata cuma 8 jam kan. Sisanya gue tahu, pasti rebahan, aka tiduran sambil scrolling sosmed. Makanya hal ini tuh menarik perhatian gue banget. Like, kenapa ya kok sebagian orang, sebagian manusia itu males banget sama namanya olahraga? Coba deh lu lihat lingkungan sekitar lu, di tempat tinggal lu, di sekolah, di kantor, bahkan di kampus, lebih banyak mana presentasi orang yang rajin olahraga sama yang nggak pernah sama sekali olahraga seumur hidup? Jawabannya tuh udah umum, pasti lebih banyak yang nggak pernah olahraga sama sekali. Mindset masyarakat kita tuh berpikirnya istirahat lebih superior, lebih menyehatkan dibanding olahraga. Kalau orang yang emang suka olahraga berat atau angkat beban kayak gue suka angkat beban di gym, rest emang esensial dan penting banget. Tapi harus balance dong antara kerja, olahraga, sama istirahat. Masa iya lu 24 jam sehari cuma istirahat doang? Kan nggak masuk akal, kecuali emang lu harus bed rest di rumah sakit. Tapi guys, jujur ya, gue tuh pernah punya mindset kayak gitu tau. Ini tuh kejadiannya jauh sebelum gue rajin olahraga. So, waktu itu umur gue masih 17 tahun. Jadi ceritanya kan gue lagi hangout sama temen nih. Kita jalan ke mall, makan, minum kopi, ngobrol. Dan temen gue itu orangnya aktif banget, kayak suka traveling, suka cobain hal baru, pokoknya orangnya aktif banget lah, super duper aktif. Nah terus gue tuh kayak sok-sokan gitu loh, kasih nasihat. Gue bilangnya, jangan kecapean, lu harus banyakin istirahat. Intinya tuh gue nyuruh dia sering-sering buat istirahat. Dan tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab gini, ya ampun Nat, gue tuh masih muda banget dan lu nyuruh gue untuk banyak-banyak istirahat, kayak kakek-kakek aja. And I was like, krik, gue langsung silent. Itu bener-bener kayak tamparan sih buat gue. Bayangin gue masih 17 tahun, energi masih banyak banget, masih sehat dan kuat, tapi mindset gue udah kayak nenek-nenek. Gue kerja 8 jam sehari, itu menurut gue udah hal yang sangat melelahkan. Makanya terus gue membatasi diri, gue nggak mau olahraga karena itu kayak cuma menguras energi doang. Makanya guys, di video kali ini gue tuh mau kasih tahu alasan sebenarnya kenapa semua orang itu malas olahraga. Oh ya, sebelum kita lanjut, kenalin, my name is Rebecca and welcome to my YouTube channel guys. And thank you so much for your support. Alright, kita lanjut ya. Jadi setelah gue research, gue baca-baca artikel, baca buku, baca study, it turns out ternyata otak kita itu emang cenderung sukanya nyari kenyamanan dan suka menghindari pain atau discomfort. So, our brain are wired to always seek pleasure and avoid pain. Makanya secara natural, apapun yang kita lakukan, itu tuh tujuannya membawa kita ke kenyamanan. Otak kita tuh seneng banget sama hal-hal yang kasih kita kepuasan instan. Kayak rebahan sambil scrolling, maraton nonton drama Korea, makan kebanyakan, main games, dan masih banyak hal lain lah. Intinya yang kasih kita kepuasan instant reward. Kalau gue menggambarkan otak kita tuh sebagai anak kecil yang manja banget, plus suka ngambek. Anak kecil kan emang suka banget makan es krim, main games, main gadget berjam-jam. Tapi kalau disuruh kerjain PR, susah banget. Mungkin kalau lu punya adik ataupun anak gitu ya yang masih kecil, lu pasti paham lah apa yang gue maksud. Terus ya, kalau misalkan kita larang nih untuk kayak jangan makan coklat atau berhenti main games, biasanya anak kecil tuh langsung kayak rewel banget, marah, ngambek, tantrum lah. Nah itu persis banget kayak otak kita. Otak kita tuh seneng banget rebahan sambil scroll sosmed. Terus kalau misalkan kita ada niat nih untuk olahraga, langsung deh otak kita mengeluarkan 1000 alasan supaya kita nggak olahraga. Jadi guys, itu adalah penyebab natural kenapa banyak orang tuh malas olahraga. Karena otak kita tuh selalu seek comfort and avoid discomfort. Saat lu olahraga, lu pasti ngerasa nggak nyaman. Dan hasilnya juga nggak bisa langsung kelihatan kan? Butuh waktu yang sangat lama. Makanya otak itu ngeaktifin namanya the brain pain center supaya lu berhenti olahraga.
Tahu nggak, sejak zaman masih sekolah ya, gue tuh dari dulu benci banget sama pelajaran olahraga. Jadi pas pelajaran olahraga, gue tuh sering banget alasan pura-pura nggak bawa baju olahraga, atau gue lagi kayak sakit perut, nggak enak badan. Pokoknya terus-terusan nyari alasan lah supaya gue bisa tiduran di UKS dan nggak ikut olahraga sama sekali. Nah, ketika gue awal mula-mula nge-gym ya, tahu nggak, itu rasa capeknya luar biasa banget. Otak gue tuh sampai berpikir kalau gue nggak akan sanggup olahraga lagi. Nafas ngos-ngosan, badan panas, keringetan, terus penglihatan nih kunang-kunang. Udah kayak mau pingsan aja, tapi gue tetap mendorong diri. Berat banget rasanya melawan keinginan otak. But difficult doesn't mean impossible, right? Buktinya gue bisa konsisten nge-gym kok sampai sekarang. Jadi kalau lu udah tahu alasan sebenarnya kenapa lu malas olahraga itu karena otak, ya lu harus bisa ngelawan keinginan diri sendiri. It's always you versus you. Kalau gue biasanya suka ngetrik otak gue sih buat ngelakuin hal-hal yang sulit. Dan caranya udah gue share di Reels Instagram. Nanti abis ini lu bisa cek videonya ya, linknya nanti gue taruh di description. Anyway, selain alasannya karena otak kita suka mencari kesenangan dan menghindari pain, masih ada teori lain kenapa orang tuh malas olahraga. Gua nyebutnya revolutionary perspective theory. Ini hubungannya sama human survival, coy. Kita balik lagi ke awal zaman manusia purba ya. Pada saat itu alam liarnya kan masih bahaya banget tuh. Kayak banyak ancaman dari mana-mana. Masih banyak singa purba, kucing purba, binatang liar, binatang buas, dan serigala berbulu domba. Pokoknya alamnya masih belum bersahabat lah. Makanya setiap hari manusia purba tuh cuma berusaha untuk bertahan hidup. Nah, salah satu caranya adalah dengan conserve energy atau hemat energi. Jadi energinya itu cuma dipakai buat ngelakuin hal yang bener-bener penting doang. Kayak misalnya nyari makan, atau nyari shelter yang aman, atau melindungi diri dari serangan binatang buas. Pada zaman itu mana ada manusia purba yang olahraga? Nggak ada manusia purba yang calisthenics ataupun ngangkat batu gitu kan. Yang ada nih, energinya tuh dipakai buat berburu makan. Makanya olahraga itu dianggap sebagai unnecessary energy consumption. Intinya cuma buang-buang energi lah. Tapi kalau sekarang kan zaman udah berubah nih. Udah lebih modern. Jadi kalau misalkan lu mau makan, udah nggak perlu berburu makan lagi di hutan, lu tinggal order aja kan, kayak 15 menit pakai HP sampai. Jadi ya di zaman modern ini kita nggak terlalu banyak ngeluarin energi sebenarnya. Masalahnya, meskipun zaman udah modern, udah nggak ada nih serangan dari singa tiba-tiba. Tapi insting survivalnya itu masih ada di dalam diri kita supaya ya kita bisa bertahan hidup. Tubuh kita tuh pokoknya udah otomatis bakal turn into survival mode kalau diri kita lagi dalam bahaya. Gue mau cerita ya, pas awal tahun kemarin gue tuh sakit guys, kurang lebih 2 minggu. Dan itu sakit gue yang parah, karena kan gue gak pernah sakit ya. Terus gue sampai off gym, 3 minggu gue gak olahraga, sama gue off social media sama sekali. Dan tahu gak, selama gue sakit, gue tuh gak bisa namanya mikir. Like, sama sekali gue gak bisa mikir. Gue cuma lakuin hal-hal yang emang udah autopilot. Jadi kan kalau hal autopilot itu kita lakuin tanpa mikir kan. Dan sisanya cuma istirahat. Sekarang gue sadar, ternyata itu emang cara badan gue melindungi diri. Berpikir itu pakai tenaga loh. Makanya pada saat gue sakit, otak gue nggak bisa mikir karena energinya itu dipakai buat fokus ke healing, buat proses penyembuhan tubuh. Terus tau nggak, dalam hal diet, kalau ada seseorang yang kayak kalori defisit, makannya sedikit dalam waktu yang sangat lama, itu berat badannya bakal stuck, nggak bisa turun lagi. Karena tubuhnya itu mengira bahwa nih orang lagi dalam kondisi yang bahaya, makanya tubuh malah cenderung menyimpan kelebihan makanan ataupun nyetor lemak lebih banyak buat cadangan energi in case si orangnya ini lagi dalam bahaya. Misalnya lu kurang minum, tubuh lu malah bakal nyetor lebih banyak air dalam tubuh karena dia mengira lu lagi dalam bahaya yang kayak kekurangan air gitu. Intinya, insting survival ini udah ada di dalam diri kita sejak zaman nenek moyang kita, manusia purba. Makanya kalau ada orang malas olahraga, itu emang badannya suka menghemat energi dan menganggap olahraga sebagai unnecessary expenditure. Kalau lu udah tahu fakta penyebab lu malas olahraga, harusnya lu bisa take action ya. Karena zaman kan udah berubah nih. Kebanyakan orang itu rata-rata lifestyle-nya cuma sedentary, yang kayak cuma duduk doang gitu loh seharian. Makanya
olahraga sekarang itu, justru olahraga itu sangat penting di zaman modern yang sekarang ini. So guys, kesimpulannya, orang malas olahraga itu bukan karena dia nggak ada waktu, nggak ada temen atau sibuk, bukan. Tapi emang udah secara natural, otak kita tuh nggak suka sama hal yang discomfort kayak olahraga. Dan badan manusia itu cenderung suka menghemat energi. Makanya ngelihat olahraga itu kayak sebagai hal yang cuma buang-buang energi doang. Buang-buang tenaga. Makanya lu harus bisa ngelawan keinginan diri sendiri. Dengan ngedevelop namanya delay gratification. Lu kerja keras dan disiplin sekarang, percaya deh rewardnya di masa depan bakal jauh lebih bertahan lama. I know it's hard. It's supposed to be hard. If it's easy, everyone will do it. Hard is what makes it great. Jadi sekarang nggak bisa alasan malas olahraga lagi ya. So that's it guys for today. I hope this video can be useful for you. Jangan lupa like and share biar lebih banyak lagi orang yang ngediscover channel ini because it means a lot. Follow juga Instagram gue karena ada banyak informasi penting yang gue share setiap hari. Thank you so much for watching. I'll see you guys in future video. Bye!